Pelatih Timnas Nasional Indonesia John Herdman tampaknya tidak ingin membuang waktu dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Setelah melakukan evaluasi mendalam, pelatih asal Inggris ini mengkonfirmasi akan segera terbang kembali ke Benua Biru untuk menemui beberapa pemain keturunan potensial. Langkah ini diambil guna memperkuat kedalaman skuad Indonesia dalam menghadapi agenda internasional mendatang. Herdman mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengantongi beberapa nama yang masuk dalam radar pantauannya. Kemungkinan di minggu ini saya akan bertemu dengan 2 atau 3 pemain diaspora, belum WNI, yang bermain di Eropa, ucap Herdman saat ditemui awak media. Meski kabar ini memicu spekulasi di kalangan fans, Herdman masih memilih untuk menutup rapat identitas para pemain tersebut. Ia menegaskan bahwa proses negosiasi dan pendekatan ini bersifat rahasia demi menjaga kenyamanan sang pemain. Untuk namanya saya belum bisa menyebutkan secara detail, lanjutnya singkat. Namun satu hal yang pasti, Herdman memiliki standar yang sangat ketat. Ia tidak hanya mencari pemain yang memiliki darah Indonesia, tetapi juga harus memiliki kualitas teknis dan jam terbang yang mumpuni di liga-liga top Eropa. Ia tidak ingin menambah pemain hanya untuk sekedar memenuhi kuota, melainkan untuk memberikan dampak instan bagi tim. Namun saya pastikan, saya tak akan mengambil pemain yang masih mentah. Saya ingin pemain yang sudah memiliki tempat utama di Eropa, tegas Herdman dengan nada optimis. Langkah Herdman ini menunjukkan komitmennya untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dengan memprioritaskan pemain grade A. Jika pertemuan ini membuahkan hasil positif, proses naturalisasi diharapkan bisa segera diproses agar para pemain tersebut dapat segera berseragam merah putih. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan antusiasme tingginya jelang FIFA Series. Ia mengaku sangat termotivasi untuk segera merasakan sentuhan taktik dari pelatih baru Garuda, John Herdman. Bagi Dix, gaya kepemungkinan Herdman adalah hal yang ia tunggu-tunggu untuk meningkatkan level permainan timnas ke standar dunia. Saya benar-benar tidak sabar untuk memulai. John Herdman adalah pelatih dengan visi yang luar biasa, dan bekerja di bawah asuhannya adalah tantangan besar yang sangat saya nantikan. Saya siap memberikan segalanya untuk tim di FIFA Series nanti, ujar Kevin Dix. Sinergi Garuda, Erick Thohir dan John Herdman. Ketua Umum PSSI secara resmi menegaskan dukungan penuhnya terhadap John Herdman untuk menahkodai Timnas Indonesia. Erick berkomitmen menyediakan segala dukungan, mulai dari infrastruktur hingga kebebasan taktis demi menciptakan lompatan prestasi di panggung dunia. Fokus utama kolaborasi ini adalah membangun mentalitas pemenang dan sistem sepak bola yang modern bagi Garuda. Membangun tim nasional yang kuat tidak bisa dilakukan dengan cara instan atau setengah hati. Kedatangan John Herdman adalah bagian dari cetak blur besar PSSI untuk membawa standar dunia ke tanah air. Saya telah berbicara panjang lebar dengan John, dan kami memiliki frekuensi yang sama. Sepak bola Indonesia harus naik kelas, ungkap Ketum PSSI. Tugas saya sebagai Ketum Umum adalah memastikan pelatih memiliki alat tempur yang lengkap, baik itu fasilitas latihan, dukungan analisis data, hingga jadwal uji coba internasional yang berkualitas. Saya akan berdiri di belakangnya untuk memproteksi proses ini. Kita tidak hanya bicara soal menang atau kalah dalam satu pertandingan, tapi kita bicara tentang transformasi budaya sepak bola. Lanjutnya, saya meminta seluruh masyarakat memberikan kepercayaan pada proses ini. Bersama John Herdman, kita tidak hanya ingin bermimpi masuk ke level dunia, tapi kita ingin memastikan bahwa kita layak berada di sana dan disegani sebagai macan Asia yang telah bangun dari tidurnya, tegas Erick Thohir. Guncang ASEAN, bintang Lazio Kenneth Taylor jadi buruan Indonesia. Media Malaysia makan bola mulai ketar-ketir. Visya tuntas, Martin Paes berpulang debut saat Ajax hadapi Fortuna Sittard. Sumarji buka suara terkait peluang pemain naturalisasi baru di FIFA Series. Gelombang pemain keturunan di Asia Tenggara tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Terbaru, nama gelandang berbakat Lazio, Kenneth Taylor, kini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola regional, khususnya di Indonesia. Melalui laporan terbaru, situasi Taylor kini mengundang 1001 pertanyaan. Apakah ia akan mengikuti jejak rekan-rekannya mengenakan jersey Garuda, atau tetap setia menanti panggilan The Orange? Pemain berusia 23 tahun ini bukanlah nama sembarangan. Memiliki profil tinggi di Serie A bersama Lazio, Taylor adalah jenderal lapangan tengah dengan visi permainan luar biasa.
Namun, persaingan sengit di skuad Belanda asuhan Ronald Koeman membuat peluangnya untuk tampil reguler di tim utama seakan tertutup rapat untuk saat ini. Jika Kenneth Taylor memilih Indonesia, ini bukan sekedar penambahan pemain biasa. Kita berbicara tentang pemain yang bermain reguler di Liga Elit Eropa. Jarak antara kekuatan Indonesia dan tim Asia Tenggara lainnya akan menjadi jurang yang sangat dalam. Tulis Makan Bola. Taylor kini berada di persimpangan jalan, harus memilih antara menunggu panggilan Belanda yang penuh ketidakpastian atau menjadi raja di Indonesia dengan jaminan tempat di panggung dunia. Keputusan ini akan menentukan legasi karirnya. Lanjutnya, penggemar sepak bola di Malaysia harus realistis. Kebangkitan drastik Indonesia melalui pemain keturunan berkualitas tinggi seperti Taylor akan memaksa tim-tim tetangga untuk bertindak lebih agresif jika tidak ingin terus tertinggal di belakang. Tutup Makan Bola. Garuda atau Oranye? Pertanyaannya sekarang, apakah Taylor rela melepaskan impiannya untuk kembali berseragam Belanda demi proyek besar John Hartman? Kabar gembira, urusan visa Maarten Paes resmi beres. Kiper tangguh timnas Indonesia ini kini sah tersedia untuk membela Ajax Amsterdam di lanjutan Eredivisie. Apakah langsung debut melawan Fortuna Sittard? Secara administratif, Paes sudah bisa diturunkan, namun keputusan ada di tangan pelatih. Mengingat performa impresifnya bersama skuad Garuda, banyak fans menantikan Paes langsung berdiri di bawah mister gawang Ajax untuk mengamankan 3 poin. Meski mungkin harus bersaing dengan kiper utama lainnya, kehadiran Paes jelas menjadi suntikan kekuatan baru bagi lini pertahanan The Golden Zone. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Soemarji, memberikan tanggapan terkait rumor penambahan pemain naturalisasi menjelang ajang FIFA Series mendatang. Meskipun antusiasme supporter terus meningkat, Soemarji mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti mengenai nama-nama baru yang akan memperkuat skuad Garuda. Namun, ia tidak menampik bahwa pihak manajemen dan tim pelatih terus menjalin komunikasi dengan beberapa pemain diaspora. Saya pribadi belum mengetahui apakah ada pemain diaspora baru atau tidak di FIFA Series, namun pembicaraan dengan pemain sudah ada, ungkap Soemarji. Meskipun proses penjejakan sedang berlangsung, Soemarji memilih untuk tetap tenang dan meminta publik bersabar menunggu pengumuman resmi. Ia menegaskan bahwa segala keputusan akan diambil berdasarkan kebutuhan tim dan hasil negosiasi yang sedang berjalan. Lihat saja nanti, tegasnya singkat, menutup pembicaraan mengenai komposisi pemain. Pernyataan ini seolah memberikan sinyal bahwa ada kejutan yang sedang dipersiapkan di balik layar, meskipun manajemen Timnas Indonesia masih menutup rapat informasi detail mengenai identitas pemain yang dimaksud. Masa depan Timnas Indonesia, bek Feyenoord Gvairo Red beri sinyal positif. Panggung sepak bola Eropa kembali digetarkan oleh talenta muda berdarah Indonesia. Nama Gvairo Red, bek kanan andalan Feyenoord Rotterdam, kini menjadi buah bibir. Bukan hanya karena performa impresifnya di Eredivisie dan kompetisi Eropa, tapi juga karena pintu yang ia buka untuk Timnas Indonesia. Baru berusia 19 tahun, Gvairo bukan pemain sembarangan. Ia adalah peraih gelar Johan Cruyff Talent of the Month April 2025 dan masuk dalam Team of the Tournament pada Euro U19 2025 bersama Belanda. Dengan kecepatan mencapai 33 km per jam dan akurasi umpan di atas 80%, ia adalah profil bek modern yang sangat diidamkan pelatih manapun. Dalam sebuah interaksi yang viral di media sosial dan wawancara terbatas, Gvairo Red akhirnya memberikan respon terkait gelombang dukungan dari fans Garuda. Saat ditanya mengenai peluang membela tanah kelahiran kakeknya, ia memberikan jawaban yang sangat diplomatis namun penuh harapan. Saya sangat menghargai semua dukungan dari fans Indonesia. Itu luar biasa. Untuk saat ini, saya fokus memulihkan cedera dan memberikan yang terbaik untuk Feyenoord. Namun dalam sepak bola, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika waktunya tepat dan ada pembicaraan serius, saya akan mempertimbangkannya dengan hati terbuka, ucap Gvairo. Pernyataan ini dianggap banyak pihak sebagai kode hijau, mengingat Gvairo, meskipun telah membela Belanda di kelompok umur, U17 hingga U21, secara regulasi FIFA masih sangat memungkinkan untuk melakukan perpindahan federasi ke PSSI.
Mengapa Indonesia membutuhkannya? Kenapa Givairo Red begitu spesial? Yang pertama, mentalitas Eropa. Ia sudah mencicipi atmosfer UEFA Champions League dan Europa League. Yang kedua, versatilitas. Selain bek kanan, ia fasih bermain sebagai bek kiri maupun wingback agresif. Dan yang ketiga, investasi jangka panjang. Di usia 19 tahun, ia bisa menjadi pilar pertahanan Indonesia untuk 10 hingga 15 tahun ke depan. Agen Ole Romani konfirmasi sang penyerang akan mudik ke Liga Belanda. Alarm bahaya, Struijk kehilangan taji, saatnya penyerang tier 1 tiba. Menghitung hari menuju debut John Hartman, apa yang disiapkan untuk FIFA Series Maret mendatang? Kabar mengejutkan datang dari kancah sepak bola internasional. Penyerang andalan timnas Indonesia, Ole Romani, dikabarkan sedang bersiap untuk mengakhiri masa baktinya bersama klub kasta kedua Inggris, Oxford United. Meski sempat memberikan kontribusi penting bagi skuad The Youths, Romani disebut-sebut merasa bahwa gaya permainan di kompetisi Inggris kurang selaras dengan perkembangan teknisnya saat ini. Kerinduan akan Eredivisie atau Liga Belanda menjadi faktor utama di balik keputusan ini. Romani meyakini bahwa kembali ke tanah kelahirannya akan membantunya menjaga performa puncak, terutama demi mengamankan posisi reguler di skuad Garuda asuhan John Hartman. Ole Romani adalah pemain dengan ambisi besar dan dedikasi tinggi terhadap karirnya. Selama waktunya di Oxford United, ia telah belajar banyak tentang fisik dan intensitas permainan di Inggris. Namun, setelah melakukan diskusi mendalam, kami merasa sekarang adalah waktu yang tepat bagi Ole untuk kembali ke lingkungan yang lebih familiar secara taktis. Fokus Ole saat ini adalah kembali berkompetisi di Liga Belanda. Ia merasa bahwa ritme permainan di sana sangat cocok untuk mengasah ketajamannya sebagai striker. Keputusan ini juga diambil dengan pertimbangan besar terhadap komitmennya bagi timnas Indonesia. Ole ingin berada di kondisi terbaik dan dalam radar kompetisi yang kompetitif untuk terus memberikan kontribusi maksimal bagi Merah Putih, ucap agen Romani, Len Koeman. Saat ini, kami sedang menjalin komunikasi dengan beberapa klub di Belanda yang menyatakan minat serius. Kami menghargai pengertian dari pihak Oxford United dan berharap proses transisi ini dapat berjalan lancar bagi semua pihak, tegasnya.